Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang materi Python ya, di loops atau perulangan. Jadi nanti di sini kita akan mempraktikkan, namun agar tidak bolak-balik layarnya, saya jelaskan untuk yang paparan di PPT-nya terlebih dahulu, teorinya terlebih dahulu, baru nanti kita melakukan praktek langsung untuk penulisan kode Python-nya menggunakan loop seperti itu. Looping atau perulangan yaitu proses mengulang eksekusi kode secara otomatis selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Jadi yang dulu mungkin kita mencoba untuk menggunakan rumus lain, menggunakan if else dan lain sebagainya, maka di sana kita harus menulis kode berulang-ulang. Tapi ketika kita menggunakan loops, ini proses eksekusinya dia bisa dilakukan secara otomatis selama kondisi tertentu masih terpenuhi sesuai yang diperintahkan. Kita lanjut terlebih dahulu. Untuk perulangan kita ada menggunakan while ya. Jadi perulangan while adalah perulangan yang akan terus berjalan selama kondisi tertentu atau kondisi bernilai true atau benar. Jadi untuk alurnya nanti dia akan menampilkan ini apa? Hitungan ke-1, kedua, ketiga, keempat gitu. Sampai ke-5. Kalau di sini karena kita kasih contoh count sama dengan 1, jadi count ini adalah nama variabelnya, while count kurang dari sama dengan 5, maka batasan akhirnya ini adalah 5, maka akan dicetak kembali ke variabel ini plus sama dengan 1. Maka nanti dia akan menulis 1 tambah 1 sama dengan 2, tambah 1 lagi 3, tambah 1 lagi 4, 5. Ketika sampai di 5 atau mengecek ke 6, dia akan break atau berhenti karena tidak memenuhi persyaratan. Atau ini ya syaratnya dia sudah di luar looping seperti itu. Kita lanjutkan. Selain itu ada do while ya. Sebetulnya Python tidak memiliki do while bawaan, tetapi kita bisa mensimulasikannya menggunakan while true dan pernyataan break untuk keluar saat kondisi terpenuhi. Jadi di sini ini ya contohnya seperti ini. Sebetulnya contohnya masih sama biar kita bisa membedakan antara yang pertama tadi. Hanya saja alurnya kalau di sini dijalankan dulu 1, ditampilkan 1, maka dia akan cek kondisi lagi. Apabila benar, maka jalankan lagi 2. Begitu terus sampai ke 5 gitu ya. Sehingga ketika sudah loopingnya 5 kali, maka dia break seperti itu. Count sama dengan 1, while true, apabila benar, silahkan dicetak atau ditampilkan count plus 1. If count lebih dari 5, maka break. Jadi yang di sini yang dihitung adalah loopingnya. Beda dengan yang tadi. Tadi yang dicek adalah kondisinya, kalau yang di sini yang dihitung adalah loopingnya. Ketika dia sudah ngeloop 5 kali, maka dia akan berhenti seperti itu. Oke, next. Berikutnya ada perulangan for dengan ring. Jadi digunakan untuk mengulang kode sebanyak jumlah tertentu. Jadi jumlah tertentu ini tergantung kita menentukannya ya. Jadi contohnya di sini for i itu nama variabelnya, in ring kemudian cetak atau print i. Jadi selama kondisinya masih dalam satu rentang, maka dia akan ditampilkan. Contohnya
Start nilai awal, sebetulnya di sana opsional ketika kita tidak tentukan, maka dia default-nya adalah 0. Nah, jadi kemudian stop untuk batas akhir itu tidak dihitung. Kemudian loncatannya untuk default-nya adalah 1. Maka di sini karena default-nya 0, maka dia akan ini ya, selama masih dalam rank 5 ini, maka dia akan dituliskan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kenapa kok nggak sampai 5? Ya, karena ini dia dimulainya dari 0, ngitungnya dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu ya. Kalau misal kita pengen 1 sampai 5 ya berarti tinggal ditentuin aja ini apa? Nanti ditentuin mulainya bukan dari 0 tapi dari 1. Berikutnya ada perulangan bersarang atau nested loop. Perulangan bersarang ini adalah perulangan di dalam perulangan. Jadi ini ya ada diulang di dalamnya ada perulangan lagi. Jadi satu loop berada di dalam loop lainnya seperti itu. Contohnya seperti ini. For I in ring, jadi jika I ini masih dalam ring, maka ini ya, jadi I yang di sini adalah jumlah baris, I di sini ya, itu adalah jumlah baris, kemudian dia akan membatasinya sampai 6. Gitu ya. For J in ring, kembali lagi ke variabel ini, print bintang N sama dengan, maksudnya di sini ini ya, dia akan ngeprint bintang 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Jadi J adalah jumlah bintang tiap baris, kemudian semakin besar J maka semakin banyak bintangnya. Jadi kalau misal pengen bintangnya lebih banyak, ya berarti ini di sininya aja dibesarin sampai misal 10, 15, 20 gitu. Jadi yang ditampilkan bukan hanya bintang ya, tapi bisa itu dengan angka ataupun simbol dan lain sebagainya. Oke, di sini kita langsung praktek saja dan untuk berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas list, tapi sebelum ke sana ini kita rampungkan dulu untuk materinya ini dengan praktik. Oke, jadi udah saya siapkan. Coba kita di sini ya. Oke ya, kita coba kita tuliskan count sama dengan 1, kemudian while count kurang dari sama dengan 5 ya. Jadi titik 2. Maka dia akan ditambah 1. Sorry, ini tadi belum saya kasih print. Print karena di sini coba kita hitung gitu aja ya. Hitung ke atau tulis ke gitu ya. Tulis ke sini tadi count. Oke, coba kita jalankan. Oke, maka ini berbeda sedikit sama yang tadi karena di sini kita pakai di sini ya, karena tadi kita contohkan di sana count sama count gitu, nanti kita sulit untuk bedakan ini maksudnya count yang mana gitu.
Sehingga yang di sini itu sebetulnya hanya teks yang nanti akan digabung sama count ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya, ketika kita penjelasannya tadi, perulangan ini berjalan selama kondisi count kurang dari sama dengan 5 atau masih true. Jadi ketika dia di cek gitu ya, dia masih angkanya kurang dari 5, maka dia akan dijalankan. Dan ketika sudah 5, maka dia akan berhenti. Oke, berikutnya di sini biar nggak lama-lama sudah saya tuliskan untuk kodenya. Di sini menggunakan the while ya. Sekali lagi, Python sebetulnya tidak memiliki the while bawaan, tapi kita bisa mensimulasikan menggunakan while true. Oke, dan pernyataan akan keluar saat kondisi terpenuhi. Coba kita jalankan, yang ini tampilannya seperti apa. Oke, di sini, sorry ini kok salah ya. Silahkan, gitu ya. Silahkan masukkan bilangan bulat itu. Saya coba dulu aja karena di sini tadi contohnya lebih besar 0 gitu ya. Coba saya kasih 0. Nah, dia try again, enter a positive number gitu ya. Nah, dia jalan yang ini karena yang di sini dia value error jika ini ya, jika kondisinya tidak sesuai yang diminta maka dia baru mau munculkan yang ini. Coba saya tulis min atau mungkin saya kasih A gitu ya. Nah, invalid number. Jadi ada perbedaan karena yang ini tadi dia masih angka ya sesuai dengan yang diminta, maka yang keluar dia silahkan ini apa? Masukkan positive number yaitu 1 sampai sekian gitu ya. Karena 0 itu bukan, maka tapi dia tetap sebagai angka, maka dia yang muncul adalah kondisi yang ini. Ketika kita masukkan A, dia muncul seperti itu. Coba kalau saya masukkan min 1, ya, maka dia akan berjalan kondisi yang ini. Apa? Nah, tapi kalau misal sini saya kasih 10, nah, valid input sama dengan 10. Nah, biasanya ini digunakan untuk koreksi, misal seperti kita memasukkan password atau apa gitu kan, gitu. Masukkan angka gitu. Berarti kalau pas nggak angka ya dia nggak mau. Atau misal kita masukkan kode barang, ya, kode barangnya itu harus angka misal. Tiba-tiba kita masukkan 0 kita kasih O, maka dia harusnya menolak seperti itu. Kemudian berikutnya untuk perulangan for dengan ring, perulangan for ideal untuk mengulang urutan angka atau item. Fungsi ring 1 sampai 6 akan menghasilkan angka dari 1 hingga 6 gitu ya. Jadi coba kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi dia lebih sederhana sebetulnya. For i in ring, jadi kita tentukan saja selama dia masih dalam ring itu print number i gitu ya. Maka dia akan keluar 1, 2, 3, 4, 5 karena batas akhirnya adalah 6. Jadi jika angka ini masih dalam rentangnya 6, maka dia akan ditampilkan. Yang terakhir, kita mencoba untuk perulangan bersarang atau nested loop. Ini menunjukkan bagaimana satu loop berjalan penuh di dalam setiap iterasi loop yang lain. Oke, coba kita jalankan. Nah, jadi dia akan 1, terus kemudian lagi, gitu ya, terus bintangnya 3, 4, karena di sini ada batasan juga dan dia akan berjalan ketika batasannya ini apa? Penuh dalam setiap iterasi loop yang lain. Jadi di sini contohnya saja kita kasih bintang. Kalau misal di sini kita kasih pagar bagaimana ya? Ya, dia keluarnya akan pagar juga. Oke, seperti itu.
nanti silahkan dicoba sendiri. Mohon maaf kalau misal ada yang kurang sempurna dalam penyampaian saya karena sekali lagi saya juga masih belajar dan belajar lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk pembelajaran bersama. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.